Di awal tahun 2024 ini, Studio Pixel Techno kedatangan sebuah smartwatch yang memiliki segudang fitur dan dengan build quality yang terbilang mumpuni dan masuk ke level budget high-end smartwatch. Jadi budget tapi high-end. Nah, di penghujung tahun 2024 ini, Studio Pixel Techno kedatangan lagi sebuah smartwatch yang kali ini masuk ke golongan middle end tapi dilengkapi dengan fitur-fitur yang ada di smartwatch yang di level-level high-end dan datang dari brand besar yaitu Huawei. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi dengan Jalox, dan untuk menutup tahun 2024 ini, channel Pixel Techno kembali menampilkan review sebuah smartwatch dari brand Huawei, yaitu Huawei Watch Fit SE atau Huawei Watch Fit Special Edition. Dan seperti biasa, kita akan breakdown videonya mulai dari unboxing, desain, fitur, power, dan pendapat pribadi saat kita ngetes jam pintar ini. Terus nggak lupa juga kita akan compare beberapa aspek desain dan fiturnya dengan smartwatch yang pernah kita review seperti Halo Solar Pro dan Amazfit Active Edge. So, let's get it on. Seperti biasa, video ini kita mulai dari tampilan packagingnya dulu, di mana kotak kemasan Huawei Watch Fit SE ini hadir dengan desain yang simple, namun ya bisa bilang menarik perhatian. Dimulai dari sisi depan, bagian ini didominasi dengan warna putih, lengkap dengan tampilan gambar smartwatch-nya yang lumayan besar, bisa bilang hampir memenuhi satu halaman itu. Dan di bagian ini juga terdapat logo Huawei di pojok kanan atas, keterangan fitur utama dari smartwatch ini, seperti layar AMOLED 1,64 inci, Professional Health Management, dan built-in GPS yang membuatnya langsung terasa seperti smartwatch premium. Nggak lupa ada label Special Edition di bagian bawahnya juga. Lalu di sisi kiri kotak hanya pols aja tanpa informasi tambahan, sedangkan di sisi kanan ada QR Code yang terhubung dengan link download untuk aplikasi Huawei Health. Sementara di sisi bawah kita bisa menemukan informasi teknis seperti serial number, kode produksi, dan barcode yang tertera rapih bersama logo peringatan berukuran kecil yang ya kayaknya agak malas juga sih teman-teman baca ya. Dan terakhir di sisi belakang kotak terdapat beberapa ikon dan deskripsi singkat mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Huawei Watch Fit SE ini, seperti daya tahan baterainya, detak jantung 24 jam per 7 hari, dan berbagai mode olahraga. Next, kita bahas isi paket penjualannya. Di dalam kotaknya ini nanti teman-teman akan mendapatkan unit smartwatch-nya, satu kabel USB Type-A dengan konektor magnetik untuk pengisian daya sepanjang 60 cm, serta sebuah buku panduan dan buku yang berisi informasi lengkap mulai dari cara penggunaan, proses pairing smartphone, hingga garansi yang tentunya juga tersedia dalam bahasa Indonesia. Nih, good job Huawei, ada bahasa Indonesianya. Jadi ada kayak ya semacam TKDN-nya itulah. Setelah di unboxing, kita akan lanjut ngomongin soal tampilan dari smartwatch Huawei Watch Fit SE ini. Untuk pilihan warna sendiri, smartwatch ini hadir dengan beberapa varian warna seperti Starry Black, Nebula Pink, dan Forest Green. Nah, kebetulan yang ada di Studio Pixel Techno sekarang adalah yang varian Forest Green yang kelihatan kayak seger-seger gitu lah pokoknya. Tapi lebih kayak warna biru-biru hijau cendol gitu sebenarnya sih. Nah, kemudian salah satu keunggulan utama dari smartwatch ini adalah desainnya yang ringan dan nyaman dipakai. Karena dimensinya cuma 4,6 x 3 cm, ketebalannya cuma 1,07 cm, dan bobotnya hanya 21 gram. Jadi, smartwatch ini kalau kita pakai lebih kayak perhiasan sih, bukan kayak jam tangan pinter. Nah, yang menariknya lagi, bentuk bodi smartwatch ini didesain sedikit melengkung sehingga mengikuti lekukan alami dari pergelangan tangan kita. Jadi hal ini membuat tidak hanya nyaman digunakan sepanjang hari, tapi juga terasa pas baik saat berolahraga maupun saat lagi nyantai-nyantai aja gitu. Sementara untuk bagian display, smartwatch ini dilengkapi dengan layar AMOLED 1,64 inci dan memiliki resolusi sebesar 456 x 280 pixel dan kerapatan pixel sebesar 326 ppi dan juga mendukung 16,7 juta warna. Sehingga layar ini mampu menampilkan tampilan yang sangat jelas dan detail. Selain itu, dengan screen to body ratio yang sebesar 70%, desain layarnya jadi terasa lega dan nyaman digunakan, baik untuk melihat notifikasi maupun navigasi fitur-fitur lainnya. Cuma sayangnya kalau kita lihat-lihat ya, bezelnya ini agak tebel gitu loh. Apalagi kalau kita menggunakan watch yang nggak berwarna hitam, jadi kelihatan banget bezelnya. Layar ini juga sudah mendukung fitur Always On Display atau AOD. Jadi kalau kita pakai jam tangan ini, kita nggak kayak seperti pakai jam mati gitu. Nah, tapi kalau kita mau bandingin dengan layarnya si Halo Solar Pro yang sudah pernah di-review beberapa bulan lalu oleh channel Pixel Techno, bedanya Halo Solar Pro ini kan bundar dan dimensinya cuma
466 dikali 466 pixel ya. Jadi sedikit lebih tinggi gitu pixelnya. Dan kerapatan juga pasti jadi sedikit lebih tinggi. Lalu untuk navigasinya sendiri, smartwatch ini mengandalkan touchscreen yang responsif ditambah satu tombol fisik di sisi kanan untuk akses cepat ke menu utama. Tombol ini sangat-sangat membantu saat kita sedang berolahraga atau saat tangan kita sedang basah. Ya kan, kalau misalnya tangan kita agak lembab gitu, swipe layarnya kan agak licin ya. Jadi tombol ini cukup berfungsi. Nah, sementara untuk build quality-nya, material yang digunakan pada Huawei Watch SE ini juga memiliki kualitas yang bisa dibilang mumpuni. Bodi smartwatch ini terbuat dari material polimer yang ringan tapi kuat, sementara strapnya terbuat dari bahan silikon yang lembut, lentur, dan nyaman dipakai di kulit kita. Jadi nggak bikin iritasi atau bikin alergi gitu. Dan laknya ini kalau misalnya teman-teman mau cari strap lagi itu sebesar 20 mm gitu loh. Cuma laknya ini menggunakan sistem quick release yang bukanya juga ini agak susah karena kita harus congkel dulu sedikit baru strap ini bisa ketarik. Jadi nggak quick release yang bisa dicongkel pakai jari, enggak. Ini agak ribet sih emang. Jadi kalau teman-teman mau ganti strapnya bisa langsung cari yang mirip-mirip. Dan yang paling penting dari smartwatch ini, dia sudah mendapatkan sertifikasi 5ATM water resistant yang artinya bisa digunakan untuk berenang atau aktivitas di air hingga kedalaman 50 meter. Tapi ingat, ini air tawar dan bukan di laut yang ada air asinnya atau ada ombak-ombaknya gitu. Jadi jangan ngadi-ngadi pakai buat diving ya, rusak nanti. Untuk bagian fitur, Huawei Watch SE ini sudah menggunakan sistem operasi Harmony OS 2.1.0.97 dan didukung juga dengan aplikasi Huawei Health versi 15.0.10.310 sebagai user interface utamanya. Dan seperti yang tadi sempat Jalox mention di bagian desain, kita bisa mengakses fitur-fitur smartwatch ini menggunakan layar sentuhnya. Misalnya kita bisa geser ke atas untuk melihat notifikasi, geser ke bawah untuk melihat menu-menu dan setting, atau geser ke kanan ke kiri untuk melihat widget seperti detak jantung, aktivitas harian, atau cuaca di tempat kita berada saat ini. Dan kemudian seperti yang juga tadi Jalox mention di bagian desain, selain layar sentuhnya, smartwatch ini juga dilengkapi dengan satu tombol fisik di sisi kanan yang berfungsi untuk membuka menu utama dari smartwatch ini atau kembali ke layar utamanya. Dan dari segi konektivitas, jam tangan pintar ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.0. Jadi walaupun agak ketinggalan masih 5.0, tapi secara compatibility dia masih tergolong bagus. Nah, sekarang kalau kita ngomongin soal aplikasi pendukungnya, Huawei Health ini nggak cuma compatible buat HP Huawei aja. Dan bagusnya lagi, Huawei Health ini bisa teman-teman download langsung dari Google Play Store atau Apple Play Store, tergantung smartphone apa yang teman-teman gunakan. Proses pairingnya juga nggak susah banget kok. Ini mirip-mirip dengan semua smartwatch yang sudah pernah kita review di channel ini. Jadi setelah teman-teman install aplikasi Huawei Health-nya, teman-teman tinggal langsung aja scan QR code yang muncul di layar smartwatch-nya. Setelah itu teman-teman tinggal login kalau sudah punya akun Huawei atau registrasi dulu kalau belum. Setelah itu teman-teman tinggal ikutin aja instruksi yang muncul di layar HP teman-teman sekalian. Nah, untuk Huawei Health-nya sendiri, buat yang belum tahu, interface ini sebenarnya tergolong user friendly sih. Jadi menunya tuh nggak macam-macam. Jadi kalau teman-teman mau melihat detail smartwatch yang teman-teman pakai, tinggal tap aja smartwatch yang nampil di situ. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman detail dari device tersebut. Di situ ada info soal kapasitas baterai, watch face, notifikasi, alarm, health monitoring, dan masih banyak lagi. Nah, terus kalau kita balik lagi ke halaman utamanya, teman-teman akan melihat 5 tombol di bagian bawah yang akan mengarahkan teman-teman ke halaman Health Report, Exercise Report, Discovery Page, Device Page, dan Personal Information Page untuk mengatur akun Huawei kita. Jadi semua pengaturan dan informasi yang teman-teman butuhkan mudah aja diakses menggunakan 5 tombol ini. Kemudian kalau soal fitur kesehatannya, smartwatch ini sudah dilengkapi dengan berbagai sensor canggih seperti Huawei TrueSync 5.0 untuk memantau detak jantung teman-teman sekalian sepanjang hari secara terus-menerus, sehingga bisa memberikan informasi yang real time tentang kondisi jantung teman-teman sekalian. Dan yang lebih keren lagi, smartwatch ini juga memiliki fitur yang namanya Arrhythmia Analysis yang sangat berguna untuk mendeteksi ketidaknormalan pada detak jantung teman-teman sekalian. Oleh karena fitur ini bisa menjadi langkah awal yang penting untuk mencegah masalah kesehatan yang serius, karena kita bisa langsung memeriksakannya ke dokter jika ada indikasi yang mencurigakan. Lalu ada juga blood oxygen monitor yang memungkinkan kita untuk memantau kadar oksigen dalam darah kita. Kemudian ada juga fitur kesehatan lainnya seperti Huawei True Sleep 3.0 untuk menganalisa kesehatan tidur kita dan Huawei True Sport Scientific Running Program yang sangat membantu kita dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Jadi teman-teman yang pengen nge-gym, pengen diet, terus bingung mulai dari mana, di jam tangan ini teman-teman bisa diberikan semacam kayak tutorial mulai dari mana dan juga bisa diberikan
target-target yang akan kita capai kalau kita mau mendapatkan tubuh yang sehat. Dan gak ketinggalan, smartwatch ini juga memiliki lebih dari 100 mode workout yang bisa teman-teman pilih sesuai jenis latihan yang diinginkan. Dan buat teman-teman yang suka olahraga outdoor, smartwatch ini juga sudah dilengkapi dengan built-in GPS, jadinya teman-teman bisa melacak jalur olahraga tanpa perlu membawa smartphone. Oh ya, smartwatch ini juga mendukung import route olahraga dalam format GPX, TCX, dan KML. Jadi kalau teman-teman punya tracking di Strava yang udah lama banget nggak pernah dikerjain, teman-teman bisa import ke jam tangan ini dan teman-teman bisa ikutin lagi track yang sudah pernah teman-teman bikin. Terus ngomongin soal notifikasi, smartwatch ini cukup oke, Mas. Dan yang lebih serunya lagi, dia ada fitur untuk reject call dan reject call with message. Jadi kita bisa bikin quick reply. Sementara quick reply ini bisa kita bikin di aplikasi Huawei Health-nya di bagian device setting. Dan situ nanti teman-teman bisa tinggal tambahin, kurangin, atau mau bikin yang aneh-aneh juga bisa sebenarnya. Terus satu lagi, karena smartwatch ini nggak dilengkapi mikrofon, kita belum bisa menjawab panggilan langsung dari perangkat ini. Kayak di Power Ranger gitu ya. Jadi nggak bisa nih kayak, guys, jalan yuk guys, kagak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Dan terakhir untuk urusan personalisasi, smartwatch ini sudah menyediakan 10 watch face bawaan yang bisa langsung kita pakai. Serunya lagi, setiap watch face ini bisa kita customize sesuai dengan selera kita. Bahkan ada fitur seru di mana kita bisa bikin watch face-nya pakai gambar dari galeri HP kita. Atau bahkan nyesuai dengan warna dengan outfit yang kita pakai hari itu. Dan sepengetahuan Jalok sih, ini baru ada di watch face keluaran Huawei. Belum ada di keluaran dari brand-brand lain. Jadi teman-teman tuh bisa ngepasin OETD hari itu, warna bajunya apa, watch face-nya apa, biar dia sinkronis semua. Tapi kalau teman-teman pengen lebih banyak pilihan lagi, teman-teman tinggal buka aja aplikasi Huawei Health, dan di situ teman-teman bisa menemukan ratusan koleksi watch face, mulai dari yang gretongan alias gratis sampai yang berbayar. Dan asiknya lagi, kita bisa coba-coba dulu untuk watch face yang berbayarnya. Apakah cocok, apakah bagus, apakah lucu. Nah, kalau nggak srek, ya udah tinggal di skip. Tapi kalau teman-teman rasa itu bagus-bagus aja, ya udah tinggal dibayar. Selesai, sesimpel itu. Nah, daripada teman-teman penasaran sama fitur-fitur yang udah Jalok sebutin dari tadi, Jalok sudah bikin demonya nih. Salah satunya Jalok coba compare GPS-nya dengan Amazfit Active Edge yang kita review di awal tahun 2024 ini. Jadi, check it out. Ya, ini GPS-nya duduknya udah ngeset. Kita akan mulai jalan dari sini. Dan retek ya, nanti kita akan lihat apakah route-nya akan kelihatan. Update sedikit, ini kalau berdasarkan dari si Amazfit, kita baru jalan sekitar 180 meter. Nah, kalau dari Huawei, dibilang kita udah sekitar 220 meter. Ya, ini kita masih sepertiga perjalanan sih. Ya, ini reportnya setelah kita selesai measure tadi. Saya lihat ya, reportnya cuma seperti ini. Di Amazfit dia dapat route back-nya, sementara di Huawei dia cuma kelihatan tuh kayak chartnya seperti tadi ya. Oke teman-teman, ini summarize dari Huawei Watch Fit SE. Jadi setelah kita berolahraga, bentuk summarize-nya di jamnya itu seperti ini. Tapi kalau mau lihat detailnya itu ada di aplikasi Huawei Health-nya. Nanti kita akan lihat di aplikasi Huawei Health-nya ya teman-teman. Oke, thank you. Teman-teman akan mendapatkan summarize-nya ada di sini. Ya, di halaman depannya sebenarnya udah kelihatan tuh exercise recordnya 0,66 km yang tadi yang udah kita jalanin, dan route-nya juga udah kelihatan tuh seperti itu. Nah, kalau teman-teman klik di sini, teman-teman akan lihat ini yang tadi 0,66 km sekitar 600. Nah, detailnya sini teman-teman udah bisa lihat tuh. Tadi jalan sekitar 600 meter, kalori yang dibakar 65 kilokalori.
Average speednya standar 4 km per jam, itu rata-rata jalannya manusia sebegitu. Heartbeat rate-nya sekitar 122 beat per menit. Tap yang didapat 942 langkah dan durasi sekitar 9 menit 41 detik. Dan yang terakhir di urusan baterai, Huawei Watch Fit SE dibekali dengan baterai lithium ion berkapasitas 180 mAh. Dalam klaim resminya, Huawei mengatakan bahwa smartwatch ini mampu bertahan hingga 9 hari untuk penggunaan ringan, 6 hari untuk typical usage kayak memonitor kesehatan atau olahraga secara rutin, dan 3 hari kalau audionya dinyalakan full non-stop setiap hari. Jadi untuk membuktikan klaim tersebut, Jolox coba tes sendiri daya tahan baterainya. Tapi kali ini menggunakan settingan yang agak-agak ekstrim sedikit gitu loh. Jadi audionya Jolox nyalain, brightness-nya Jolox set sampai full, terus layar juga auto on selama 20 menit, dan fitur olahraga walking outdoor-nya Jolox nyalain supaya GPS-nya bekerja juga. Dan hasilnya, dalam pemakaian selama 1 jam 19 menit, baterainya hanya berkurang 7% dari 28% ke 21% kapasitas baterainya. Jadi kalau kita kalkulasi dengan setelan yang tadi Jolox pakai, jadi kemungkinan baterainya ini bisa habis sekitar 18 jam 48 menitan. Itu tuh udah seharian gitu. Tapi ingat ya, itu tadi settingannya yang agak-agak ngegas gitu. Jadi kalau kita makainya santai-santai aja, ya bisa lebih dari 18 jam kayak klaimnya Huawei itulah. Sementara untuk pengisian dayanya, Huawei merekomendasikan penggunaan charger dengan output 5 volt 1 ampere atau daya 5 watt. Huawei juga mengklaim bahwa smartwatch ini bisa bertahan hingga 1 hari hanya dengan charging selama 5 menit menggunakan fast charging. Dan full charge-nya sendiri memakan waktu sekitar 40 menit dari 0 sampai 100%. Yang katanya ini lebih cepat 30% dibandingkan Huawei Watch Fit di generasi 1. Jolox juga coba buktikan klaim dari Huawei ini ya. Dan hasilnya smartwatch ini bisa terisi dari 20% hingga 100% dalam waktu 41 menit aja. Hasilnya sih masih tergolong impresif dia, dan masih deket-deket juga dengan klaim yang dibilang Huawei tadi. Tapi klaim yang 1 harian dengan hanya ngecas 5 menit itu kayak janji-janji surga sih kalau Jolox denger ya. Ya Jolox juga belum bisa ngetes karena ini smartwatch-nya belum habis-habis sampai sekarang. Tes dari 0 sampai 100%. Belum bisa karena ya emang belum mati smartwatch-nya, mau bilang apa. Jadi sekarang kita akan bahas soal pros and cons dari smartwatch ini. Dan setelah serangkaian pengetesan yang sudah Jolox lakukan tadi, kita bisa tarik kesimpulan kalau Huawei Watch Fit SE ini adalah sebuah smartwatch yang bisa menjawab sebagian dari kebutuhan teman-teman sekalian yang butuh banget wearable device yang murah meriah tapi memiliki fungsi yang masih terbilang mumpuni. Karena smartwatch ini hadir dengan sejumlah keunggulan seperti desainnya yang ringan dan stylish, build quality-nya yang mendukung sertifikasi 5ATM, serta fitur olahraganya lengkap dengan built-in GPS yang masih tergolong akurat. Daya tahan baterai juga masih terbilang oke untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi, ada tapinya, ada beberapa kekurangan yang perlu teman-teman perhatikan juga. Walaupun tadi sudah ada 5 ATM. Ya 5 ATM itu kan kita cuma bisa nyebur di air tawar dan tenang paling dalam 50 meter. Jadi kalau kena laut, kena ombak, kelar udah itu smartwatch-nya. Dan satu lagi yang kayaknya nggak akan ada ya di smartwatch ini adalah fitur ABC atau altimeter, barometer, and kompas. Jadi teman-teman nggak usah nanya nanti, ini ada nggak kompasnya? Ya kagak bakal ada. Smartwatch ini aja bentuknya udah kayak smart band, terus udah dapat built-in GPS, itu udah bagus banget sih kalau Jolox bilang ya. Ditambah lagi dalamnya udah banyak tool-tool exercise yang bisa teman-teman ikutin kalau teman-teman pengen jadi sehat. Ini aja udah keren sih kalau Jolox bilang. Nah, sementara untuk harganya sendiri, smartwatch ini dibanderol di kisaran harga 900 ribuan di situs resmi Huawei Indonesia. Tapi karena kemarin Jolox lagi beruntung dapat promo 12-12, harganya turun jadi cuma 700 ribuan aja. Tapi lagi, sekarang pas Jolox cek di webnya, udah balik lagi di 900 ribu. Jadi gimana menurut teman-teman? Dengan fitur dan harga segini, apakah smartwatch ini worth it buat nemenin aktivitas teman-teman sekalian? Nah, kalau menurut teman-teman ini adalah worth to buy, nanti teman-teman bisa tinggal cek aja link di description yang sudah kita tulis di bawah video ini. Dan jangan lupa juga untuk like, share video ini, plus kunjungi juga sosial media Picel Techno dan Picel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu picelmediagroup.com. Dan kunjungi juga beberapa YouTube channel kita di bawah Picel Media Group yaitu Picel Main Game yang membahas game konsol, PMG Fans yang bahas vlog aktivitas Picel dan keluarga dan kadang-kadang kita juga nimbrung di situ, serta Picel Toys Time yang membahas soal mainan yang kayaknya udah
nggak diupdate dari tahun lalu, jadi kayaknya udah mulai banyak sarang laba-labanya tuh channel. Tapi yang jelas ya subscribe aja dulu guys. Jadi kalau misalnya nanti update tinggal nonton aja videonya. Jangan lupa pada subscribe. Jadi itu dia video kita dari Pical Techno untuk kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman sekalian dan semoga teman-teman juga terhibur. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Jalox out. Dah. Pulang kita pulang. Nih guys, jamnya guys. Warna hijau tapi katarnya warna biru. Warna hijau katanya tapi kelihatannya kayak warna biru. Ya gitu lah.